Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya katakan haleluya, saudara katakan puji Tuhan. Kalau saya katakan puji Tuhan, saudara katakan haleluya. Kalau saya katakan haleluya puji Tuhan, amin saja. Amin. Amin. Dan juga kalau saya menyampaikan firman Tuhan, atau mungkin hamba Tuhan yang lain juga menyampaikan firman Tuhan, saudara harus katakan amin. Amin. Saudara boleh menyimak renungan firman. Firman itu menguatkan kita, katakan amin. Apalagi kalau saya katakan amin, saudara juga harus berkata amin. Amin. Seperti kemarin saya ngobrol-ngobrol sama istri. Kenapa ini jemaat Tuhan? Kalau saya katakan amin, bukan asik nilai. Kalau saya katakan amin, jemaat Tuhan tidak katakan amin. Saya katakan, istri bilang, kasih dong goceng sekali amin, kasih goceng sekali amin, kasih goceng katanya. Apakah harus saya kasih goceng saudara supaya saudara menjawab amin? Sering saya berkata begini, amin? Saudara diam. Harus saya katakan amin, benar? Karena kata amin itu mengiyakan. Orang Batak aja ada istilah aminnya. Tahu bahasa Batak aminnya? Mbak tutu katanya. Ya kan? Kalau orang Batak berhatau puasa diamenkan, artinya diiyakan. Mbak tutu. Itu artinya kalau orang Batak. Tapi kalau dalam kerohanian orang Kristen, bahkan agama-agama ini, sesuatu kalimat yang memuliakan Tuhan, yang mengatakan Tuhan itu besar, atau yang membenarkan kata firman Tuhan itu amin. Makanya pernah saya sampaikan kepada saudara, sebenarnya berdoa itu, penyembahan itu, menurut saya, kalau pemuda itu hanya paling 3 kalimat paling, ya kan? Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin, haleluya, iya kan? Ya kan? Karena saya perhatikan budaya-budaya dunia memang, kalau untuk mengadakan penyembahan, sepertinya orang-orang yang tidak biasa akan menganggap kita itu bertele-tele, berulang-ulang berdoa, benar? Karena memang penyembahan begitu. Penyembahan memang mengangkat satu kata-kata berulang-ulang dan juga satu pengagungan yang selalu diucapkan untuk Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang layak menerima kata pengagungan. Amin. 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 Nanti saya kasih goceng kalau siapa yang katakan amin. Ya sekian, ya. Puji Tuhan, kita melihat Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur pasal yang 131. Sudah dapat? Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kalau sudah dapat, saudara boleh bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, ayat yang pertama yang kita baca di sana dikatakan nyanyian ziarah Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Kita sering mendengar nama Daud, bahkan sampai sekarang nama Daud ini suatu nama yang diperhitungkan oleh orang Israel, bahkan sampai sekarang. Bahkan lambang benderanya orang Israel sampai sekarang itu lambang benderanya, itu lambangnya Daud, bintang Daud. Kalau saudara pernah perhatikan segitiga
segitiga dengan segitiga terbalik menjadi bintang 6, ya. Itu lambang Daud, itu bintang Daud, dan itu menjadi lambang bendera orang Israel sekarang. Karena memang Raja Daud ini raja pertama pemersatu bangsa Israel. Saya tidak katakan raja pertama Israel, raja pertama pemersatu. Tahu maksudnya pemersatu? Karena raja pertama itu siapa? Saul. Tapi raja pemersatu tanah perjanjian itu adalah Raja Daud. Dan di tangan Raja Daud Allah serahkan seluruh perjanjian Allah kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham yang akan menguasai tanah perjanjian ini. Makanya letak geografis kependudukan atau tanahnya orang Israel itu memang itu amanat daripada Tuhan. Sekalipun sampai sekarang ada perdebatan masalah wilayah, itu urusan mereka, amin. Sebenarnya tidak ada urusan kita, ya kan? Kita tidak ada urusan untuk mencampuri. Tapi yang pasti firman Tuhan berkata, kalau nanti di sana sudah berkata aman, sudah berkata damai, nah itu tanda-tanda Tuhan mau datang. Jadi jangan langsung, oh iya, ini mereka nggak bakalan damai. Nanti kalau mereka sudah damai, berarti Tuhan mau datang. Raja Daud ini raja yang besar dan menjadi raja yang menjadi patokan raja benar. Karena Raja Daud ini seorang hamba Tuhan yang tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Raja Daud bukan berarti tidak memiliki kesalahan. Raja Daud tidak berarti memiliki dosa. Saya pun begitu. Tidak berarti saya tidak memiliki dosa. Tetapi kita mau belajar kepada Daud dalam ayat yang terakhir di sana dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan hai jemaat sepatan. Itu firman Tuhan. Karena apa? Karena Raja Daud sudah mengalaminya lebih dahulu. Sudah mengalami dalam kehidupannya berharap kepada Tuhan. Makanya dia katakan ayat yang pertama, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Kadang-kadang kalau orang perhatikan kalimat ini, sepertinya merendah di atas gunung. Tahu maksudnya merendah di atas gunung? Banyak orang-orang selalu merendah, tapi di atas gunung. Artinya, sering sekali orang, saya tidak katakan Daud, tapi sering sekali orang-orang berbicara merendah, tetapi di atas gunung. Sebenarnya dia bukan merendah. Merendah itu berarti harus di lembah, di bawah daripada atau kaki gunung. Tetapi Daud bukan seperti itu. Daud berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat daripada kehidupan Raja Daud. Dan memang Alkitab mencatat perkara Daud hanya satu yang menjadi masalah, yaitu mencuri istri orang. Itu pun dia tidak mau mengulangi mencuri istri orang. Kenapa saya katakan Raja Daud ini hamba Tuhan, anak Tuhan yang tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Raja Daud pernah mengalami kesalahan, melakukan dosa, tetapi dia tidak ulangi lagi setelah dia minta ampun kepada Tuhan. Makanya kita perlu belajar daripada Daud. Kalau kita sudah mengalami atau melakukan suatu kesalahan yang tidak seturut dengan pemandangan Tuhan, jangan diulangi. Kalau kita sudah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan, Tuhan aku sudah menyakiti hatimu Tuhan. Kalau Tuhan sudah ampuni, jangan diulangi. Tadi pemimpin pujian katakan berdoa sebelum ini, Tuhan ampuni dosa kami. Memang perlu kita minta pengurusan daripada Tuhan. Amin. Hanya Tuhan mau. Jangan kita mengulangi dosa yang sama.
Kalau kemarin kita melakukan dosa, kita udah minta ampun kepada, jangan diulangi lagi. Raja Daud ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tinggi hati, Tuhan. Raja Daud ini juga pernah dalam Mazmurnya berkata begini, ujilah aku, cobalah aku. Karena memang dia sudah teruji. Raja Daud memang sudah teruji. Dalam masa tuanya pun dia berkata, sampai masa tuaku, sampai memutih rambutku. Memang dia digendong Tuhan. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan agak riskan berkata seperti apa yang dikatakan Raja Daud, karena tidak gampang untuk berkata, Tuhan ujilah aku, Tuhan cobalah aku. Jangankan untuk berkata Tuhan ujilah aku, mengangkat pujian, ada pujian pujian nyanyian ya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, ada lagu ya. Kadang-kadang kalau dinyanyikan itu, kadang-kadang saya berat untuk menyanyikan itu. Karena apa? Itu lagu satu tantangan. Ya, jangan hanya di mulut. Banyak orang-orang menyanyikan pujian itu, ujilah aku Tuhan. Ketika datang pengujian, ketika datang pencobaan, apa yang datang? Dia katakan kepada Tuhan, ini berat ini. Seperti yang saya khotbahkan minggu yang lalu tentang kepercayaan kita itu diuji. Tetapi Raja Daud sudah alami. Raja Daud berkata, aku tidak tinggi hati. Sekalipun memang Daud pernah tinggi hati. Tahu maksudnya tinggi hati? Daud pernah tinggi hati dan Tuhan hukum. Dan Tuhan hukum. Pada waktu Daud di dalam kitab 2 Samuel pasal 24, pada waktu Daud di puncak kejayaannya sebagai seorang raja besar, dia katakan kepada panglimanya Yoab, hitung seluruh bangsa Israel laki-laki, hitung seluruh prajurit orang Israel yang tangguh. Artinya begini, Daud pada waktu itu merasa sudah nyaman, merasa sudah hebat, merasa sudah mampu dengan kekuatan tentaranya, dengan banyaknya jumlah laki-lakinya. Tetapi hal itu Alkitab catat jahat di mata Tuhan. Jahat. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah memiliki sesuatu yang lebih, kemungkinan sesuatu yang lebih, jangan kita tinggi hati. Amin. Jangan kita berkata, saya udah punya, saya udah hebat, saya sudah punya. Karena itu jahat di mata Tuhan. Seperti Raja Daud pernah mengalami. Makanya pada waktu Raja Daud alami, Daud ini sekalipun seorang raja besar, kalau ditegur, kalau dinasihati, Daud tidak marah. Raja Daud ini dinasihati hamba-hamba Tuhan, dia tidak marah. Tidak seperti Raja Saul. Raja Saul yang mengangkat Raja Saul jadi raja, yang mengurapi Raja Saul menjadi raja dari Samuel. Tetapi Raja Saul berani berkata kepada Samuel, masa mau di depan orang engkau mau mempermalukan aku seorang raja begitu loh. Dia merasa kecil melihat Samuel. Kenapa? Dia terlalu sombong. Daud tidak pernah menganggap remeh. Makanya dikatakan bagian B, tidak memandang dengan sombong. Dia tidak pernah memandang orang dengan sombong. Daud tidak pernah memandang orang itu kecil. Ada hamba Tuhan setelah Samuel meninggal, namanya Gad. Hamba Tuhan ini menjadi guru spiritual kalau ibarat sekarang ya, seperti yang hari Rabu pernah saya singgung. Karena kita anak-anak Tuhan itu perlu memiliki guru spiritual. Daud sendiri seorang raja besar. Daud itu bukan hanya memiliki gelar raja saja, Daud ini juga memiliki gelar nabi. Bahkan imam, nggak gampang lo jadi imam. Imam itu harus orang Lewi. Kenapa?
gambaran daripada Raja Daud itu menuju kepada Kristus yang adalah keturunan Daud, Kristus. Kristus yang keturunan Yehuda, dia raja, dia nabi. Kristus itu nabi, ya. Dan dia juga imam besar, imam agung. Tapi Daud memiliki guru-guru spiritual dan dia sangat menghormati yang namanya hamba-hamba Tuhan, karena memang begitu penting hamba-hamba Tuhan. Yang hari Rabu kita berbicara tentang dari saudara Bakara, ya kan? Katanya dia punya saudara sepertinya sakit tapi penyakitnya tidak ketahuan. Saya hanya berpikir begini. Ada aja orang-orang bisa meninggal, ya kan? Tanpa diketahui. Meninggalnya hanya sepengetahuan orang-orang biasanya, dia jantung, ya kan? Dia sakit ini, tiba-tiba mendadak begini, ya kan? Saya tidak mengajarkan saudara untuk percaya dengan tahyul atau dunia, tidak. Tapi dunia ini juga memiliki kuasa. Kalau Yesus katakan dalam kitab Yohanes, pencuri datang untuk membunuh. Iblis juga bisa membunuh loh. Benar? Iblis bisa membunuh loh. Tetapi tidak berkuasa bagi orang percaya. Tidak berkuasa. Makanya tentang masalah nyawa orang percaya itu diwakili oleh Ayub. Diwakili oleh Ayub, Tuhan katakan begini. Hanya saja nyawanya nggak boleh, ya. Tuhan katakan itu, ya. Ayub mewakili kita orang percaya, amin. Iblis sudah buat macam-macam kepada Ayub, membuat hidupnya begitu sengsara, begitu sakit. Tetapi masalah nyawanya Tuhan bilang nggak boleh. Dan kita pun yang percaya kepada Yesus begitu loh, amin. Kita pun yang berharap dan bersandar dan hidup dalam Kristus itu, mau apapun kekuatan dunia ini, mau apapun kuasa kegelapan dunia ini, tidak akan mampu menyentuh orang yang percaya. Tetapi kenapa ada anak-anak Tuhan yang dapat tersentuh dengan kuasa kegelapan? Apalagi kalau sekarang, kalau bahasanya disebut santet. Pernah ya dengar ya santet ya? Saya nggak ajarkan saudara harus takut kepada santet. Enggak, saya nggak ajarkan. Tapi memang dunia ini sering sekali, kuasa kegelapan ini sebenarnya tanpa kita sadari sering sekali ingin menyentuh kita. Bisa saja, tapi saya tidak pernah alami. Bisa saja saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, bisa saja orang-orang lingkungan tidak terima. Dia punya ilmu, ya, dia punya ilmu santet, dia santet saya. Tidak tahu. Tapi yang kita tahu pasti Tuhan itu yang menjadi perisai. Kita tahu pasti kita aman dalam perlindungan Tuhan. Karena saya sudah mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan. Dia lagi enak-enak tidur malam, tahu-tahunya bisa ada pisau di samping bantalnya, di samping kepala loh, bantal loh, ya kan? Bisa pisau terbang loh ke bantalnya. Karena apa? Dia aman dalam lindungan Tuhan. Mau setinggi apapun ilmu santetnya orang dunia, kuasa dunia ini tidak akan sanggup menembus benteng Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya kita perlu seperti Daud memiliki guru-guru spiritual. Artinya betul. Saya katakan kemarin kepada teman kita, harus. Dan itu memang pentingnya pendampingan hamba-hamba Tuhan kepada jemaat-jemaat. Harusnya para hamba-hamba Tuhan itu bukan menjadi seorang pejabat yang seperti pejabat dunia ini, seperti seorang wali kota. Untuk menemui wali kota sangat sulit, benar? Banyak sekali sekarang. Untuk menemui pendetanya, untuk menemui hamba Tuhan ini nggak gampang. Benar? Nggak gampang. Harusnya para hamba Tuhan itu, para gembala itu, para pendeta itu harusnya menjadi pendamping bagi setiap jemaat. Dan bila penting saya katakan,
harus dapat berdoa bila penting. Satu persatu jemaat itu harus disebut namanya. Kemungkinan kalau gerejanya sudah besar, dia tidak akan sanggup menyebut. Makanya ada pelajaran gembala menggembalakan. Kalau sudah ada gembala besar, berarti kalau jemaat sudah banyak, berarti dia harus mengangkat gembala-gembala kecil lagi untuk mengayomi domba-domba jemaat untuk mendoakan. Karena apa? Kalau gembala utamanya sudah banyak, dia tidak akan sanggup menyebut satu persatu untuk Raja Daud. Kita kembali kepada Alkitab. Raja Daud, sekalipun dia seorang raja yang besar, pahlawan perang, dia tidak pernah nggak remeh. Makanya hamba Tuhan pada waktu itu namanya gelarnya disebut pelihat Gad. Namanya Gad itu ya, ada pelihat Gad, artinya itu sama dengan Nabi, tapi pelihat karena dia dapat melihat, dikaruniakan Tuhan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus terjadi. Ada juga Nabi Nathan. Makanya sering saya katakan kepada saudara, jangan terbawa arus dengan orang lain. Kalau orang lain bilang Nabi kami Nabi terakhir ini, ya kan? Ada teman saya dulu di bandara, terpengaruh kan? Kalau bagi saya Yesuslah Nabi terakhir, dia katakan, dia semangat, iya kan? Karena apa? Terpengaruh ajaran orang. Karena ajaran orang begitu, mereka memiliki Nabi terakhir, kita tidak ada Nabi terakhir. Sampai sekarang ada Nabi. Amin. Sampai sekarang ada Nabi, karena Efesus 4 ayat 11 di sana dijelaskan. Ayat 9 di sana dijelaskan, Tuhan menetapkan Rasul, Nabi, penginjil, gembala, pengajar. Sampai sekarang itu ada. Rasul pun sampai sekarang ada. Saya percaya sampai sekarang ada Rasul. Hanya kalau dia Rasul kan tidak mungkin dia berkata begini, saya Rasul loh, ya kan? Benar ya? Pasti akan dicemooh orang, ya kan? Sok-sokan, ya gitu ya. Tapi kerasulan itu akan kelihatan dari pelayanannya, dari karakternya. Apakah sama sesuai dengan Rasul dalam Alkitab? Benar? Tetapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, jangan dia disebut Rasul. Kerasulan itu seturut dengan karakter atau pelayanan para Rasul di dalam Alkitab. Baru kerasulannya kelihatan. Dan kenabian itu pun akan kelihatan. Kemungkinan saudara yang terkasih, Nabi itu pun nggak harus pendeta. Tahu maksudnya? Nggak harus pendeta. Alkitab mengajarkan Nabi itu pun tidak harus pendeta. Mungkin di antara saudara pun ada Nabi. Hanya saudara tidak mau dipakai Tuhan. Karena Efesus itu Rasul Paulus catat, jawatan itu Rasul, Nabi, penginjil, gembala, pengajar, itu dalam jemaat, dalam berjemaat, bukan hanya jemaat seluruh dunia, dalam jemaat lokal pun ini Tuhan tahu. Bisa saja di antara saudara ada yang Tuhan pakai karunianya Nabi. Artinya kalau saudara memiliki karunia Nabi, kalau saya salah, Tuhan sampaikan kepada saudara, tegur itu butar-butar, pendeta itu dia nggak benar, saudara harus tegur. Berani? Harus berani. Artinya jangan juga arti kata sok-sokan, saya udah tegur pendeta dulu begitu, enggak. Kalau memang itu dari Tuhan, kita harus sampaikan. Jadi Amang, dari Pak Pendeta, saya perhatikan begini-begini. Tuhan katakan itu tidak baik. Raja Daud, raja besar, dia ditegur, dia tidak marah. Dia dinasihati oleh Nathan, dia tidak marah. Karena apa? Karena dia tahu, karena itu salah. Dan dia minta ampun. Dan dia tidak ulangi kesalahannya. Makanya dia katakan tadi, aku tidak tinggi hati Tuhan. Aku tidak sombong Tuhan. Sekalipun ada cerita pada waktu itu beredar, Daud ini sombong, Daud ini orang yang serakah, Daud ini yang selalu ingin merebut kekuasaan, merebut status raja daripada Saul. Sebenarnya Daud tidak ada pikiran, tidak ada ambisi untuk merebut kerajaan daripada Saul. Kenapa?
Yang menentukan Daud itu raja, itu Tuhan sendiri. Karena dia memang pilihan Tuhan untuk menjadi raja. Dan itu pun dia tidak ambisi menjadi raja. Yang mengangkat dia raja itu orang Israel sendiri. Tidak seperti sekarang. Orang-orang harus menonjolkan diri, menampilkan dirinya, supaya orang lihat, saya ini bisa pemimpin loh, saya ini begini, bisa ini hebat loh. Karena memang dunia maunya begitu. Karena memang dunia sistemnya begitu. Kalau tidak ditonjolkan, dia tidak akan ketahuan. Benar? Untuk menjadi satu pemimpin pun, kalau dia tidak menonjolkan dirinya, apa yang ada yang menjadi kelebihannya, sulit untuk jadi pemimpin. Tapi mari kita anak-anak Tuhan, belajar daripada Daud. Jangan tinggi hati, amin. Apapun yang kita punya, jangan langsung kita merasa di atas angin, amin. Apapun yang kita capai sampai sekarang ini, mari kita syukuri kepada Tuhan. Seperti Raja Daud katakan, aku tidak tinggi hati Tuhan, aku tidak memandang dengan sombong. Sering sekali orang-orang yang sudah posisinya berada, hartanya berada, memandang orang kecil dengan sombong. Saya sudah pernah melihat orang-orang begitu. Tapi Alkitab catat itu nanti berlalunya seperti angin. Coba kita lihat dalam Amsal. Amsal 23 ayat 4. Ini satu peringatan bagi kita. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, jangan menginginkan kekayaan. Amin. Ini juga ada dalam Amsal 30. Ini Amsalnya Yakub. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu permohonan Yakub bin Abi. Kecurangan dan kebohongan. Pertama dia minta kepada Tuhan supaya dijauhkan kecurangan dan kebohongan. Yang kedua, dia tidak meminta kekayaan. Takut dia pada waktu dia nanti sudah kaya, dia sombong. Takut nanti dia kalau sudah kaya, sudah jaya, dia akan berkata, siapa Tuhan itu? Dia takut. Makanya dia katakan, aku tidak menginginkan kekayaan. Tetapi dia katakan juga, jangan juga diberikan kemiskinan. Karena kadang-kadang orang miskin ini memalukan Tuhan. Kadang-kadang orang-orang miskin memalukan Tuhan. Tahu maksudnya? Karena saking miskinnya kadang-kadang orang-orang mau anak Tuhan, mau hamba Tuhan. Makanya saya berdoa dan juga berharap, dan saya sampaikan kepada teman-teman hamba Tuhan, harusnya kita kaya, jangan jadi miskin. Karena memang pengamsal itu sudah berkatakan, jangan miskin, supaya jangan memalukan Tuhan. Karena memang kadang-kadang sepertinya orang-orang miskin ini banyak memalukan Tuhan, berharap kepada manusia, meminta-minta kepada manusia. Benar? Harusnya kita anak Tuhan berkata, Tuhan, aku tidak miskin. Tapi saya tidak enak menyinggung tentang pelayanan. Saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan yang baru-baru melayani, udah 5 tahun, udah 7 tahun, udah 10 tahun buka gereja, selalu berkata perintisan. Tahu artinya perintisan? Membuka ladang Tuhan. Ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, para pendeta di sana rapat untuk mengadakan ibadah padang ke puncak, untuk berbicara bagaimana hamba-hamba Tuhan berintisan. Katanya, saya ditanya saya bukan sombong ya, bukan sombong. Iya, yang perintisan bagaimana Pak putar-putar katanya. Saya katakan loh, saya bukan hamba Tuhan perintisan loh. Saya bilang, saya bukan perintisan. Mungkin saya lihat wajah mereka yang senior kan, ini sombong banget si Batak satu ini mereka lihat. Tapi saya katakan, saya nggak perintisan saya itu merintis
sudah 5 tahun yang lalu, karena saya sudah 5 tahun di sini, ya, bukan pelayan 5 tahun, masa 5 tahun merintis. Saya katakan, saya sudah pernah ke Dumai, saya sudah pernah di Pekanbaru. Saya lihat orang yang itu menanam sawit kelapa sawit, saya katakan, menanam kelapa sawit, merintis itu tahun pertama, tahun kedua, ya, ulangnya ya, tahun pertama, tahun kedua. Kelapa sawit kalau sudah 5 tahun, sudah menghasilkan buah pasir minimal, ya kan? Tidak merintisan lagi loh, saya katakan. Saya sudah selesai merintis. Dan puji Tuhan, sudah ada pelayanan, sudah ada jemaat. Sekalipun jemaat itu, kalau kakaknya Daud berkatakan, nggak kau gembalakan itu kambing dombamu yang 1-2 ekor itu, karena ya, saya nggak katakan saudara 1-2 ekor, maksudnya nggak begitu banyak. Itu artinya, walaupun Daud pada waktu itu kambing dombanya bukan 1-2 ekor, sebenarnya lumayan, kan? Lumayan yang dikatakan, karena abangnya ngomong, lihat, kau tinggalkan kambing domba ayah yang 1-2 ekor itu, kan? Artinya begini, saya katakan, saya tidak merintis. Yang walaupun sekarang ini kemungkinan ekonomi kami masih pas-pasan, itu masalah kami, ya. Dan kalau ada orang mau bantu, ya puji Tuhan. Dan saya katakan itu berkat Tuhan. Saudara pernah ingat waktu kita dapat berkat sembako yang saya bagi di sini? Ada tulang iyan di sini, tapi mereka waktu di dalam tidak dengar. Karena memang pembicaraannya, karena masa pandemi tidak boleh kumpul banyak, artinya pada waktu itu kita daftar sekian, ya kan, yang datang kami 3 orang, dan mereka bilang yayasan ini katakan harus hadir orangnya. Oh, di situ saya langsung tidak terima, saya langsung marah. Saya katakan, emang kalian kira kami ini hamba Tuhan pengemis? Karena memang pada waktu itu yang sembako yang kita terima itu bukan saya minta. Artinya begini, mereka yang menawarkan. Bagi hamba Tuhan dan jemaat yang perlu sembako, boleh daftar, kita daftar. Beda ya meminta, ya. Karena saya juga ajarkan anak-anak, jangan coba-coba meminta. Mau siapapun, mau keluarga, mau siapa, jangan coba-coba meminta. Kita pun sebagai anak Tuhan, amin, jangan coba-coba meminta. Mau dia keluarga kita, mau dia siapa kita, mau dia keluarga orang kaya pun, jangan coba meminta. Tapi kalau dikasih, ambil. Itu beda ceritanya, amin. Saya bilang sama anak, kalau dikasih, ambil, itu berkat Tuhan. Karena kita tidak boleh menolak rezeki, ya. Kadang-kadang saya juga pernah begini. Ada orang yang kehidupannya pas-pasan. Pada waktu itu saya merasa hidup saya lebih lumayan, ya. Sebenarnya kan nggak pantas orang yang hidupnya pas-pasan memberkati orang yang hidupnya lebih mewah, ya kan? Cuma saya terima, sekalipun saya kembalikan kembali. Tahu maksudnya? Karena kita nggak boleh menolak berkat, amin. Nggak boleh menolak berkat. Mau dia orang susah, ambil. Tapi malah mau kita kembali, boleh kita kembalikan. Artinya kita memberkati lagi. Yang penting kita katakan, pernah kita dulu di sini, kalau seperti pernah di sini yang khotbah, kita kasih amplopnya, ya kan, PK-nya, ya kan, dia terima. Tapi dikembalikan kembali. Itu beda ceritanya. Berarti yang kita kasih sudah diterima dan dia kembali memberkati. Jangan langsung merasa kecil kalau ada orang miskin memberkati saudara. Amin. Jangan langsung merasa kecil. Ambil saja. Itu berkat Tuhan. Tetapi kalau memang kita lihat orang yang memberi itu masih kekurangan, ya kasih kembali. Yang penting kita sudah minta. Ya. Berarti kalau sudah kita ambil, sudah menjadi hak kita, benar? Dan kita juga berhak untuk memberi. Dan kita pun beri lagi. Itu bedanya. Makanya selalu saya bilang anak-anak, jangan coba-coba minta, jangan. Dan kalau boleh berharap pun janganlah. Karena apa? Mari kita percaya Tuhan. Karena Tuhan tahu apa isi hati kita, amin. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan tahu apa yang akan menjadi keperluan kita, kepentingan kita, Tuhan tahu. Dan saya katakan kepada yayasan itu begini. Sebenarnya yang beruntung bukan kami loh, saya katakan. Kita terima berkat itu, ya, saya bilang, yang beruntung sebenarnya bukan kami. Yang beruntung itu kalian, sebenarnya kalian yang beruntung, saya katakan, yang memberi itu. Dikiranya kali kalau kita sudah dikasih berkat, ya kan? Yang beruntung katanya yang minta, enggak. Alkitab katakan dalam Kisah Rasul itu adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Orang pikirannya beda.
Orang selalu pikirannya yang menerima berkat itu yang lebih berbahagia. Enggak, yang lebih berbahagia yang memberi. Amin. Karena apa? Kalau orang memberi kepada kita, kita harus katakan apa? Terima kasih. Kedua, kita duakan. Siapa yang diberkati? Iya. Jadi banyak-banyak saudara memberi. Amin. Saya sudah ajarkan kepada saudara. Banyak-banyak memberi. Mau kepada siapapun beri. Amin. Mau kepada keluarga, mau kepada gereja, mau kepada teman, belajar memberi. Itu saudara tidak akan menjadi miskin. Amin. Tapi memberinya jangan membabi buta. Memberinya dengan hal yang baik. Amin. Saya tidak ajarkan saudara untuk memberi semua enggak. Memberi dengan tujuan yang benar, tepat sasarannya. Amin. Harus tepat sasaran. Dan saya katakan kepada yayasan itu, klien yang diberkati. Nanti saya katakan, karena memang saya ulang lagi, sebenarnya saya sudah pernah sampaikan, saya ulang lagi. Waktu teman saya, waktu di lapangan, hanya untuk mau makan. Ayo makan. Saya ajak makan, dia katakan sama saya, enak-enakanlah kau ngajak saya makan, katanya. Saudara mau? Pernah saudara bilang begitu? Dia ajak orang saudara makan. Saudara pernah bilang, enak-enakanlah kau ngajak saya makan. Siapa yang enak-enakan? Yang dia ajak atau yang mengajak? Siapa yang enak? Pemikiran kita yang enak, yang diajak, benar? Orang dikasih makan gratis, ditraktir, ya kan? Tapi yang saya ajak makan ini, dia katakan kepada saya, enak-enakanlah kau. Dia bilang, kau ajak saya makan. Saya kaget loh. Dengar kalimat itu saya kaget loh. Tapi ternyata setelah saya teliti, itu benar. Yang enak-enakan itu yang ngajak itu, yang traktir itu. Karena apa? Nanti kita katakanlah, dia bilang sama saya, nanti saya bilang sama kau terima kasih, ya kan? Artinya begini, kalau kita sudah bilang terima kasih kepada orang, berarti lebih mulia dia, lebih berbahagia dia, ya kan? Dia nggak mau. Artinya pada waktu itu karena memang dia punya uang, ini enakanlah kau. Nanti saya bilang sama kau terima kasih, ya kan? Saya duain lagi kau, begitu. Dia nggak mau pada waktu itu. Ya. Mari kita orang-orang yang selalu memberi, amin. Artinya tadi cerita Amsal, dia katakan miskin pun jangan, biarlah dia hidup biasa-biasa saja. Karena dia takut kalau dia kaya, setelah dia kaya nanti dia berkata, nggak ada Tuhan itu. Memang banyak orang-orang setelah kaya lupa daratan, ya kan? Apalagi yang sudah berumah tangga, hati-hati yang berumah tangga. Biasanya yang berumah tangga saya perhatikan, apalagi laki-laki ya, yang laki-laki hati-hati. Artinya, tapi saya yakin kalian kuat-kuat. Artinya begini, waktu baru-baru berumah tangga, setia bersama-sama membangun rumah tangga, membangun usaha, ya kan? Setelah sukses biasanya yang bertingkah laki-laki. Hati-hati ya, laki-laki yang boleh dari sekarang dipersiapkan dirinya, dipersiapkan. Jangan nanti kalau udah kaya, artinya jadi siapa? Gak gitu ya. Makanya pengamsal itu katakan, kalau aku nanti kaya, supaya jangan saya katakan, siapa Tuhan itu. Kalau aku miskin, memalukan Tuhan, minta-minta. Makanya saya berdoa kepada Tuhan. Saya dan mereka yang percaya kepada Tuhan. Apapun kebutuhan kami, saya percaya pasti Tuhan cukupkan. Raja Daud sudah mengalami itu. Yang kedua yang mau saya sampaikan dalam pembacaan kita dalam kitab Mazmur, kita kembali kepada Mazmur 171. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, yang seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan diriku. Tenangkan diri, amin. Menenangkan jiwa, amin. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara juga, yang mana jiwa, yang mana roh, ya kan? Serius sekali, karena pemazmur ini serius sekali berkata begini loh. Hai jiwaku, tenanglah dalamku. Kira-kira sama siapa dia berbicara? Iya. Seakan-akan dalam dirinya itu dia memiliki dua peran. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu buah roh. Ya. Buah roh ini diawali dari kalimat kasih sampai dengan kalimat penguasaan diri yang ke-9. Karena ada 9 buah roh. Benar? Sebenarnya
lebih dulu penguasaan diri. Coba buka Alkitab. Galatia 5, Galatia 5. Baca yang kuat kalau sudah dapat. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Baca yang kuat, saudara. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak Ya, ada hukum. sampai sini aja. Yang terakhir penguasaan diri. Kalau ditanggakan, dibuat tangganya, urutannya, berkasih itu di atas. Yang terakhir penguasaan diri. Raja Daud berkata, aku menenangkan, mendiamkan jiwaku. Maksudnya dia menguasai diri dalam segala hal. Supaya saudara beroleh buah-buah roh itu, pertama, kuasai diri. Amin. Kalau saudara sudah menguasai diri, saudara akan tahap demi tahap memiliki kasih yang sempurna. Raja Daud berkata, aku sudah menenangkan diriku, aku sudah mendiamkan jiwaku, aku sudah menguasai diri. Seperti seorang anak yang disapi. Tahu disapi? Disapi berarti cerai susu ya dari ibunya. Itu disapi. Kalau bahasa Bataknya saya lupa. Saya tidak pernah dengar. Hah? Menjahit, sama juga di menjahit juga ya, kalau orang Batak ya, bukan ya, bukan ya, dibajai ya kan, ya, Dibajai udah lepas. Iya itu dia, itu disapi itu maksudnya. Disapi itu bukan berarti bukan menyusui, bukan. Disapi itu berarti dia lepas susu, berarti iya pas dibajai, artinya pas. Artinya ini, makanya Daud katakan, aku menenangkan diriku, mendiamkan jiwaku, menguasai diri. Seperti anak yang disapi oleh ibunya. Karena penting sekali pertumbuhan. Daud tidak selalu menyusu. Memang harus disapi, amin. Coba buka dalam kitab Ibrani. Ibrani 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, perhatikan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Daud menguasai dirinya, dan dia memang menuju pertumbuhan rohani. Makanya dia katakan, sampai putih rambutku, dia yang menggendong aku. Karena apa? Dia alami pertemuannya dengan Tuhan, persahabatannya dengan Tuhan. Begitu indah, sampai dia tua. Disapi. Kita memang harus disapi. Orang yang perlu susu itu bayi. Kalau Alkitab yang Ibrani pasal 5 ini katakan, orang yang memerlukan susu itu bayi. Jadi kalau saya khotbah di sini menyinggung hati saudara, jangan tersinggung negatif. Kalau tersinggung positif. Amin. Kalau seandainya pun saya khotbah menyakiti hati saudara, tersinggunglah positif. Artinya supaya bertumbuh. Karena Alkitab ini dalam Ibrani ini di sana diajarkan kita untuk bertumbuh. Kalau untuk anak sekolah minggu, firman Tuhannya, ya firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Kalau firman Tuhannya untuk yang anak-anak masih pemula, ya memang masih pemula. Tetapi kalau sudah lama menjadi anak Tuhan dan sudah sering tiap minggu beribadah, memang harus bertumbuh. Pengetahuan firman-Nya pun harus bertumbuh. Raja Daud, kenapa dia tidak marah pada waktu ditegur oleh Nabi Nathan? Karena dia sudah bertumbuh pengenalannya akan Tuhan.
Sekalipun dia katakan pada waktu itu, karena Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud dalam bentuk perumpamaan. Daud bilang, dia harus mati yang mencuri istri orang. Dan Nathan bilang, itu adalah kau sendiri. Daud tidak marah. Daud tidak tersinggung. Artinya dia seorang raja, dipermainkan Nabi ini, dia tunduk langsung di hadapan Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu itu salah. Makanya kita anak-anak Tuhan, kalau kita sudah tahu yang salah, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Amin. Cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Nggak usah bertahan, nggak usah langsung selalu merasa benar di hadapan Tuhan. Kalau sudah tahu salah, minta ampun kepada Tuhan. Kepada teman pun begitu. Kalau sudah tahu salah, minta ampun. Apa salahnya? Minta maaf. Yang berumah tangga juga, kalau sudah ada yang salah, minta maaf. Nggak usah kita bertahan. Karena apa? Kalau selama kita bertahan, itu akan mengganggu hubungan kita kepada Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan belajar daripada Raja Daud. Karena Raja Daud katakan dalam ayat terakhir dalam kitab Mazmur 101 tadi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Artinya dia ajarkan kepada orang Israel, berharaplah kepada Tuhan. Raja Daud juga mengajarkan kepada kita, berharaplah kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan tetap. Amin. Yang pertama tadi, aku tidak tinggi hati, Raja Daud katakan, dan tidak memandang dengan sombong. Yang kedua, Raja Daud katakan, dia dapat menguasai diri, menenangkan diri, menenangkan jiwa, dan dia juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Kalau sudah menjadi anak Tuhan, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 di sana dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat. Baginya lah kemuliaan sampai selamat. Bertumbuh. Amin. Jangan kita menetap terus dalam iman kita, itu harus bertumbuh seperti Raja Daud. Karena yang memberikan susu adalah bayi orang. Tuhan memberkati kita.